Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum jami'an ayuhat tulab? Insyaallah bi khair. Sanastamir ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi anwan na'tun wa man'ut. Jadi kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita tentang na'at dan man'ut. Sebelum itu siapkan buku catatannya dan LKS-nya. Ya, kita mulai dari definisi dulu. Apa itu na'at dan apa itu man'ut. Nah, jadi na'at bisa diartikan sebagai kata sifat dan bisa juga diartikan sebagai kata penjelas pada isim sebelumnya. Jadi na'at ini berupa isim. Apa semalam isim? Ya pokoknya segala jenis nama lah, nama benda, nama orang, nama tempat yang menjelaskan isim juga kayak kenal. Ya, lanjut man'ut. Nah, man'ut isim yang disifati atau yang diterangkan. Jadi selalu berdampingan lah dua ini. Setiap ada na'at pasti ada man'ut. Jadi keduanya tuh kalau dipisah. Jadi man'ut isim yang disifati atau yang diterangkan. Jadi ya tadi isim, nama orang, nama tempat, nama benda, nama tumbuhan, pokoknya segala jenis nama seperti pelajaran terdahulu. Nah, lalu contohnya seperti apa? Contohnya yaitu baitun kabirun. Nah, baitun artinya rumah. Rumahnya apa? Rumahnya rumah yang besar. Dari contoh ini mana misalnya ada pertanyaan, tentukan naatnya. Nah, apa jawabannya? Jadi kalau disuruh menentukan namanya atau menentukan misalnya naatnya, ya coba lihat. Naat tadi apa? Bisa diartikan kata sifat dan bisa juga diartikan sebagai kata penjelas. Dari contoh ini yang mana yang penjelasnya? Ya penjelasnya yaitu nih kabirun. Buatku, Spotify Premium itu cocok banget buat pesta. Habis lagu yang bagus, disambung lagu bagus lain. Bisa dansa terus, dansa romantis juga bisa. Dapatkan akses sehari hanya dengan Rp4.990 Ya, iklan dulu dan lah. kamu bisa membawa Spotify Premium Kita sambil buat pesta nyalakan seharian penuh. Spotify. Aku dan anak-anak band udah kenal sejak kecil. Kalau ada tur, itu kerasa seperti petualangan. Kami berusaha tampil penuh gaya, melakukan perjalanan bersama, sambil menyetel musik keras-keras. Kami nggak butuh internet, nggak ada yang mengganggu. Hanya jalanan, musik, dan sahabat-sahabat. Lalu kami pulang, kembali ke rutinitas semula. Yah, akan seperti ini sampai tur berikutnya. Spotify Premium siap menemani petualanganmu seseru apapun itu. Dapatkan paket seminggu hanya dengan Rp16.500 tanpa komitmen. Oh ya, lanjut. Ada iklan. Ya, afwan. Nah, jadi kalau disuruh nentukan atau mencari mana naatnya, kita lihat definisinya, yaitu sebagai kata sifat atau kata penjelas nih, sebagai kata penjelas. Jadi di sini yang kata penjelasnya yaitu nih kabirun, besar. Lalu siapa yang diterangkan? Atau isim mana yang diterangkan? Maka jawabannya adalah ya baitun. Jadi baitun sebagai man'ut, isim yang disifati atau yang diterangkan nih. Isim yang disifati atau yang diterangkan. Jadi naatnya yaitu kabirun dan man'utnya yaitu baitun. Baitun kabirun, rumah yang
besar. Oke, lanjut. Nah, contoh selanjutnya, hadiqatun jamilatun, taman yang indah. Ya, ini mana naatnya? Kata penjelasnya mana? Ya, betul. Naatnya adalah nih, jamilatun. Terus yang dijelaskan siapa? Atau apa itu nah? Yang dijelaskan. Jamilatun nih menjelaskan siapa? Menjelaskan si hadiqatun. Berarti hadiqatun sebagai man'ut. Artinya taman yang indah. Hadiqatun jamilatun, taman yang indah. Ya. Lanjut, at-talibu al-mujtahidu. Artinya apa? Siswa yang rajin atau bersungguh-sungguh. Nah, terus mana naatnya? Naatnya adalah si siapa? Mana naatnya? Ya, sifatnya mana? Ini mujtahidu. Siapa yang mujtahidu? Siapa yang rajin? Yang rajin itu si siswa. Berarti siswa sebagai man'ut atau kata yang atau isim yang dijelaskan atau yang disifati. Ya, sampai sini paham? Ya, semoga paham insyaallah. Nah, setelah tahu apa itu naat man'ut ini, kita lanjut tentang hal-hal yang penting atau seperti apa cara mengolah naat man'ut itu. Hapus dulu hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu apa? Status i'rabnya atau baris akhirnya. Gendernya yaitu muzakkar dan muannasnya. Terus nakirah dan ma'rifah atau maksudnya be'alif lam kah kadakah. Gitu nah. Nah, ya. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Coba lihat status i'rabnya atau baris akhirnya. Kita lihat dari contoh sebelumnya. Baitun kabirun. Coba lihat di baitun kabirun dulu. Ini kan baris akhirnya itu apa baitun nih? Nih dhammah. Nah, lihat. Error. Coba oke, afwan. Coba lihat baitun kabirun barisnya nih dhammah. Baitun tadi apa? Baitun tadi man'ut yang dijelaskan. Kalau man'utnya itu dhammah berarti naatnya juga atau sifatnya tadi pasti
domah juga. Nah, misalnya di bawah bang barisnya bisa juga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, coba lihat, misalnya diubah bang, misalnya seperti ini barisnya, baitin, maka kabirun ini harus menjadi kabirin. Kada mau baitin kabirun, kada mau. Sebelumnya pasti ada huruf jar. Fi, ingat huruf jar semalam itu fungsinya yaitu nih mengubah baris menjadi di bawah. Jadi misalnya ada fi, berarti barisnya ini menjadi di bawah baitin. Kabirin ini harus mengumpati nih, kabirin ini harus mengikuti baitin barisnya menjadi di bawah juga rin. Fi baitin kabirin. Ya, seperti itu. Jadi ingat maksud dari, nah coba lihat, maksud dari status i'rabnya atau baris akhirnya yaitu tadi harus mengikuti nih, ini harus sama, kabirun harus mengikuti baris dari baitun. Jadi itu maksud dari status i'rabnya. Nah, lanjut. Nah, gendernya muzakkar kah, muannas kah? Masih ingat muzakkar muannas? Ya, tanda muannas itu ingatkan lagi, yaitu apa? Ada nih tak marbutahnya. Nah, bila man'otnya atau yang kata yang dijelaskannya ini, nih hadikatun tadi kan man'ot yang dijelaskan, hadikoh artinya taman. Bila hadikohnya itu muannas, maka kata penjelasnya atau kata sifatnya harus muannas juga. Nah, seperti ini. Berarti bahasa Arabnya harus hadikatun jamilatun. Kada mau hadikatun jamilun. Katakan sudah. Nah, kada mau kayak ini, hadikatun jamilun. Nah, kada mau kayak ini, hadikatun jamilun. Kenapa? Karena hadikatun itu muannas, maka kata sifatnya itu harus muannas juga menjadi jamilatun. Nah, seperti itu. Oke, antum ya, insyaallah mudah-mudahan paham ya. Lanjut, nakirah dan ma'rifah. Maksudnya lah, nakirah ini kada ba alif lam, dan ma'rifah ini pakai alif lam. Jadi misalnya nih, kata yang dijelaskan man'ot tadi, at-thalib kan artinya siswa, ini pakai alif lam. Lihat nih, ini alif lamnya nih. Lihat. Nah, ini alif lamnya. Maka yang kata penjelasnya harus alif lam juga. Nih. Siswa yang rajin. Siswa itu apa? Siswanya kenapa? Penjelasnya, siswanya itu yaitu yang rajin. Siswanya pakai alif lam, berarti kata penjelasnya atau man'otnya harus pakai alif lam. Nih, alif lam. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan,
status i'rabnya baris akhirnya bila yang dijelaskan atau man'utnya domah toin, ini domah tain baitun, maka naatnya harus sama juga, domah tain juga, un baitun kabir. Gendernya muzakkar dan muannas. Bila man'utnya nih, man'ut tadi pakai warna biru lah. Bila ininya muannas, tanda muannas tadi apa nih? Tak marbutah. Maka naatnya yaitu kata penjelasnya itu harus muannas juga. Ya, seperti itu. Lanjut nakirah dan ma'rifah, ba alif lam atau tidak. Bila at-talibu ini ba alif lam atau kata yang dijelaskan ini ba alif lam, nih tandanya, maka penjelasnya harus ba alif lam juga, al-mujtahidu. Ya. Kada mau seperti ini, coba lihat. Nah, kada mau katanya seperti ini, at-talibu. Nah, kada mau seperti ini, at-talibu mujtahidun. Kada mau. Kenapa? Karena tadi harus sama nakirah dan ma'rifah. Ba alif lam kah kada kah? Kalau ini ba alif lam, berarti di sini harus ba alif lam menjadi al-mujtahidu. Kada mau al-mujtahidun karena ini kada on. Oh aja, at-talibu al-mujtahidu. Maka ini ketiga kalimat ini disebut dengan naat dan man'ut. Ya, paham tom? Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum jelas, silakan tanyakan lewat WA. Ya, ini Bapak sekilas penjelasan tentang naat man'ut. Nanti penjelasan selanjutnya mungkin minggu depan. Nah, setelah itu ada tugas. Nah, tugasnya soalnya ditulis, cari bahasa Arabnya, bisa di buku catatan, bisa buku latihan. Di bukunya tulis namanya di pojok kiri atau pojok kanan, terserah. Nih, cari bahasa Arabnya. Halaman yang luas, pohon yang tinggi, bunga-bunga yang bermacam-macam, baju yang bersih, rumah yang besar, siswi yang pandai, ibu yang penyayang, petani yang rajin, taman yang indah, dan malam yang sunyi. Jadi foto kirim ke WA Bapak. Untuk tugasnya paling lambat hari apa ya? Paling lambat hari Sabtu lah atau hari Minggu. Jangan sampai tertunda penggawinya lah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.